disebut minyak, bukan air. Dia ada di dalam air, tetapi tidak bisa bersenyawa dengan air. Gimana caranya? Bersihkan semua kotoran yang melekat pada minyak itu. Yang tersisa tinggal air. Sisanya masukkan ke dalam air, dia bersenyawa dengan air. Nah itulah pentingnya kita bersih diri itu. Belajar kesadaran tuh itu. Kita ini sekarang ada di dalam tubuh ilahi. Tapi kita merasa terpisah. Kenapa? Karena jalan kita salah. Seperti air yang terkotori disebut minyak. Walaupun ada di dalam air, dia tetap tidak bisa bersenyawa dengan air. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi jangan-jangan kita ini seperti butiran minyak dalam air itu. Makanya kita tidak bisa menyatu di kesadaran universal. Lihat saya semuanya. Menyatu di kesadaran universal. Bahasa leluhur kita namanya wihdatul wujud. Bahasa spiritual. Udah. Menyatu di kesadaran itu. Makanya disebut tahaluk bi akhlaqillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Itu yang dialami para nabi, para rasul. Jadi kekosongan itu adalah pintu gerbang untuk pulang menuju yang tak pernah berawal dan tak pernah berakhir. Fisika kuantum membuktikan sekarang, apabila ada pesawat yang bisa bergerak di kecepatan cahaya dan kita menganggap bahwa titik diam kita adalah pesawat itu, maka dalam sekejap kita tidak mengalami lagi ruang dan waktu. Kalau ruang dan waktu sudah tidak ada lagi, ada awal, ada akhir. Itulah hebat ya. Kenapa Allah bilang di Quran, huwal awalu wal akhiru. Kenapa? Karena dia tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Allah tidak mengenal waktu. Waktu tidak ada bagi dia. Makanya begitu waktu tidak ada, awal dan akhir sama. Tidak ada jeda. Hebat ya. Hebat nggak Quran? Hebat. Ternyata Quran bisa dijelaskan secara sains. Einstein sudah membuktikannya bahwa waktu itu relatif. Bahkan Einstein mengatakan waktu itu ilusi. Hanya ada ketika energi melambat. Ketika energi melambat, terbentuklah yang namanya materi. Makanya unsur pertama yang membuat semua yang ada di semesta termasuk diri kita itu punya massa. Yang satuannya kilogram. Itu ditemukan sebuah partikel yang memberi massa namanya Higgs boson. Yang kemudian disebut dengan God particle. Disebut God particle itu sangat dramatis. Bukan itu partikel Tuhan. Tetapi karena perannya sangat luar biasa, memberi massa pada semua partikel, disebut God particles. Makanya kalau ngaji harus tuntas, jangan ngantuk. Karena ngantuk disebut aja, oh itu partikel Tuhan, oh Tuhan partikel, tuh udah salah lagi maneh mah. Dan nunutan wae. Bingung henteu ngerti henteu itu. Betul nggak? Sombong we geus ngaji, boga pahala. Jeung pahalu. Digetok we. Ya, perhatikan saya. Jadi Bapak Ibu, makanya di Quran Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi jujajah ajujajatu ka'annaha kaukab durriyu yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsa sunar nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Hebat sekali. Allah menyatakan dirinya Allahu nurun. Bukan nur biasa, tapi nur ala nur. Sekarang fisika sudah membuktikan kalau kita bergerak dengan kecepatan di kecepatan cahaya, ruang dan waktu tidak ada. Apalagi dalam konsep nur ala nur. Gak ada ruang, gak ada waktu. Itulah yang disebut dengan keabadian. Apakah kita bisa memasuki dimensi itu? Bisa.
Apakah para nabi dan para rasul sudah mencapai dimensi itu? Bisa. Apakah ada ilmunya? Ada. Apakah ilmu sudah diwariskan oleh mereka? Sudah. Cari gurunya. Jadi Bapak Ibu, sekarang sudah tidak ada lagi batas antara fisika dengan metafisika. Tidak ada batas antara sains dengan spiritual. Batas itu semakin menipis, bahkan tidak ada lagi. Lihat sekarang, semua saintis yang mendalami ilmu-ilmu fisika, kimia, dan alam semesta, puncak akhirnya apa? Mereka menjadi spiritualis. Walaupun mereka tidak menyebut agamanya apa dan Tuhannya siapa, tapi mereka mengatakan, aku sudah bertemu Tuhan. Profesor Kazuo Murakami, ahli bioteknologi, ahli dalam bidang DNA. Apa yang beliau katakan?